Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 170 soal nomor 4. Soal nomor 3-nya sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain, Dek. Di sini Kak Sari juga ajarin cara menyalin segitiga WAN-nya ya. Tetapi tidak benar-benar disalin, melainkan dijiplak. Kalau kamu belum ketemu linknya untuk soal nomor 3, minta aja di kolom komentar ya, biar Kak Sari bantukan cari linknya. Nah, sekarang soal nomor 4, disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Segitiga WAN dengan W negatif 4,1, A negatif 2,1, dan N negatif 4, negatif 3 dirotasi berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N ya. Jadi ini perintahnya, pokoknya segitiga WAN ini disuruh dirotasikan dengan searah jarum jam ya, sejauh 90 derajat, pusatnya ada di titik N. Nah, gimana itu cara bikinnya? Ya udah, kita siapkan dulu aja bidang koordinatnya. Sari menggunakan kertas petak di sini ya, Dek ya. Nah, kita akan menggambar segitiga WAN sesuai dengan koordinatnya masing-masing. Oke. Ini akan ku garis dulu. Nah, Kak Sari menggarisnya seperti ini. Ini nanti sebagai sumbu X, kemudian yang ke atas ke bawahnya di sini sebagai sumbu Y. Oke, sengaja bikin gambarnya itu agak di sebelah kanan sini ya. Fokusnya di sebelah kanan sini. Kenapa? Karena nanti gambarnya itu ada di sebelah sini, Dek, dan hasil rotasinya itu malah ada di sebelah sini. Kak Sari kan udah nyoba dulu sebelum bikin video ini. Jadi udah tahu kira-kiranya ya. Nah, di sini adalah titik asal 0,0. Ini adalah sumbu X, tapi dari 0 ke kanan ini sumbu X-nya yang bernilai positif ya. Positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ke kiri ini juga sumbu X tetapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan seterusnya. Dari titik 0 ini ke atas ini adalah sumbu Y yang positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari titik 0 ke bawah ini juga masih sumbu Y tapi yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke, kita letakkan masing-masing titiknya. Untuk titik W negatif 4, negatif 1, berarti X-nya itu cari yang negatif 4, Y-nya itu cari yang positif 1. X negatif 4 itu adanya di sebelah kirinya 0. Ini dia, negatif 4. Terus Y negatif 1 itu adanya di bawahnya 0 di sini ya. Hubungkan negatif 4 dengan negatif 1. Sorry, kayaknya positif ya. Nah, ini X-nya negatif 4, Y-nya positif 1. Untung belum terlanjur salah. Kak Sari ulang, X-nya negatif 4 di sini, Y-nya positif 1 itu yang atas ini. Dihubungkan negatif 4 dengan 1. Nanti ketemunya akan di sini. Pakai garis putus-putus boleh banget ya, Dek ya. Jadi negatif 4-nya naik ke atas, terus angka 1-nya ini ke sini belok. Nah, gitu. Oke, dah. Ya, maka di sinilah titik W. Kasih koordinatnya, negatif 4,1. Lanjut sekarang untuk titik A, negatif 2,1. X-nya cari yang angka negatif 2, Y-nya cari yang angka 1. X negatif 2 itu sebelah sini. Nih, Y angka 1 itu sebelah sini. Jadi ini negatif 2 dihubungkan dengan angka 1. Nah, nanti ketemuannya di sebelah sini ya. Pakai garis putus-putus boleh. Kalau pakai kertas berpetak sih sebenarnya udah nggak terlalu perlu garis putus-putusnya ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan kertas polos, garis putus-putus itu sangat membantu. Jadi biar lurus nih, negatif 2 dihubungkan dengan 1. Ini sebagai titik A ya, kasih koordinatnya. Oke. Dah, sekarang titik N. Negatif 4, negatif 3. Berarti X-nya cari yang negatif 4, Y-nya cari yang negatif 3. X negatif 4 itu ya yang ini tadi. Y negatif 3 itu adanya di bawahnya 0. Ini dia.
ya. Jadi dihubungkan negatif 4 dengan negatif 3. Nanti ketemunya di sini. Perlu bantuan garis putus-putus? Boleh. Memang ada beberapa guru itu yang perfeksionis banget ya. Jadi kalau tanpa garis putus-putus nanti nilai kalian akan dikurangi. Itu ada loh yang kayak gitu. Makanya kita ikutin aja. Oke. Ini sebagai titik N. Negatif 4, negatif 3. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan ya menjadi segitiga WAN. Oke. Dari titik W ke A ke N ke W lagi. Jadi segitiganya WAN. Ternyata kalau dilihat ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di sini. Oke. Dah, ini ya sudah jadi segitiga WAN-nya. Nah, sekarang kita siap merotasikan segitiga WAN tersebut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pusatnya di titik N. Oke, Kak Sari terangkan. Kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti nanti diputernya ke sini, ke kiri, ke bawah. Gitu deh. Kan kalau jarum jam itu berputarnya itu ke kanan gini ya. Nah, gini kan tek 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 terus gini kan ya. Nah, kalau ini berlawanan arah berarti ya malah ke kiri. Jadi bukan yang ke kanan ini. Jadi nanti segitiga WAN-nya ini dirobohkan. Tek gitu ya ke kiri sini. Nah, posisinya nanti ada di sekitar sini deh. Dengan pusatnya itu N. Jadi N-nya ini nanti tetap di posisi yang sama di sini, tidak berubah. Yang berubah nanti adalah titik A dan titik W-nya saja. Jadi segitiganya nanti roboh. Ada di sekitar sini, tapi titik N-nya tetap gitu. Sejauh 90 derajat. Nah, kalau sejauh 90 derajat, kita pakai busur derajat. Seperti ini caranya. Oke, ambil busur derajatmu, sudah. Kemudian letakkan posisi pusat busurnya ini di titik N, karena N-nya ini sebagai pusat rotasi. Oke, nah seperti ini. Kemudian diluruskan sampai nanti NW, nih kalau Kak Sari hilangkan dulu, NW ini nanti berhimpit dengan sudut 90 derajat. Tuh, ini kan 90 derajat nih. 90 derajat itu kan garis yang ini nih ya, Dek ya. Nah, ini harus berhimpit dengan NW. Sudah. Kalau udah, sekarang kita mundur dari 90 itu cari nolnya. Nolnya di sini. Oh, berarti sebelah sini nanti kita. Nah, ini ya. Kita tandain dulu dengan titik sini. Sudah. Kalau udah, ini boleh kita garis. Putus-putus aja. Kemudian ini tandain sebagai siku-siku. Nah, gitu. Langkah kedua, sekarang busur derajatnya minggir dulu. Kita akan menghitung jarak ya. Jarak dari N ke W. Ini ada berapa langkah atau berapa kotak? Hitung aja kotaknya. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Berarti dari N ke sini nanti juga harus 4 kotak, Dek. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah posisinya ya. Nih lihat 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini sebagai apa? Sebagai W aksen. Asalnya W, sekarang berpindah di posisi ini menjadi W aksen. Nah, koordinatnya berapa? Kalau mau menentukan koordinat, lihat dulu di titik W aksen ini sumbu X-nya menunjukkan angka berapa. Sumbu X itu kan yang ini. Ya, berarti ini kalau diluruskan menunjukkan angka negatif 8. Jadi ini negatif 8, koma. Sekarang sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya menunjukkan angka berapa? Kita tarik garis ke sumbu Y. Ini dia. Negatif 3. Jadi W aksen koordinatnya adalah negatif 8, negatif 3. Udah, ini untuk W tadi udah beres ya, jadinya W aksen. Nah, sekarang untuk yang titik A. Sama, kita posisikan busur derajat kita, pusatnya ini di titik N. Kayak gini. Letakkan. Oke. Kalau sudah, yang lurus dengan angka 90 derajat ini, posisikan berhimpit dengan garis NA. Tek, gitu. Ya, kayak gitu caranya. Kenapa? Karena kan kita disuruh rotasinya itu 90 derajat. Ya, nggak boleh gini, nggak boleh juga gini. Nah, tapi harus benar-benar berhimpit. Oke, kalau sudah, nih 90, kita mundur aja sampai ke 0. Nah, nolnya itu ada di sini. Nah, ini digaris dulu aja, Dek. Ini kita titik, kemudian kita garis. Menggunakan busur lagi juga nggak apa-apa. Nah, gini.
Oke, nah kalau sudah, sekarang kita mengukur jarak dari titik N ke A, atau kita mengukur panjangnya NA ini. Kalau mengukur kayak gini, ini nggak boleh asal loh ya. Mengukur seperti ini boleh menggunakan teorema Pythagoras. Artinya, ini kan segitiga siku-siku, ini sebagai sisi siku-sikunya, nah ini sebagai hipotenusanya. Pakai teorema Pythagoras, diukur betul-betul supaya nanti panjangnya itu sama dengan yang di sini. Atau Kak Sari ajarin triknya ya, kalau nggak mau pakai hitung-hitungan, kamu boleh pakai jangka. Sediakan aja jangka. Nah, caranya bagian tajamnya ini letakkan di titik N. Kemudian bagian pensilnya letakkan di titik A. Dah. Kalau udah kayak gini, dilepas, tapi jangan dirubah. Nah, sekarang sama, yang tajamnya di titik N, terus yang ini ditorehkan aja. Nah, ke situ ketemunya. Berarti NA, ya kan, jaraknya itu ke sini, sama panjangnya. Ya, udah, tinggal dititikin aja. Ini dia titiknya. Oke, kalaupun kita ukur menggunakan penggaris, pasti sama. Nih ya, Dek ya. Dari 0 sampai ke angka berapa ini? Nah, sampai ke angka 4,5 ternyata. Jadi panjangnya 4,5 cm. Sekarang dihitung yang ke sini. Nah, ini panjangnya apakah 4,5 juga tuh ya? Dari 0 sampai ke 4,5. Jadi sama ya. Boleh pakai rumus teorema Pythagoras, boleh pakai bantuan jangka seperti Kak Sari tadi, atau kalau kamu mau pakai penggaris kayak gini tadi juga boleh. Ukurannya harus sama panjang. Dah, berarti kita sudah ketemu ya, ini titiknya. Titik apa? Titik A aksen. Koordinatnya, nah kalau koordinat, lihat dulu titik ini kita hubungkan ke sumbu X, berarti ke sana. Ini menunjukkan angka negatif 8. Koma, sekarang titiknya ini kita tarik sampai ketemu ke sumbu Y. Nah, di sumbu Y-nya adalah angka negatif 1. Ya udah, berarti koordinatnya adalah negatif 8, negatif 1. Sekarang kita gambar ya, W aksen, A aksen, N aksen, dihubungkan aja. W aksen ke A aksen. Nah, A aksen ke N aksen dengan N itu sama, karena kan N-nya memang tadi berfungsi sebagai pusat rotasi. Jadi kalau N-nya negatif 4, negatif 3, N aksennya juga sama, negatif 4, negatif 3. Ini jadi titiknya double nama. Nah, sekarang N aksen dihubungkan ke W aksen. Dah gitu. Awalnya tadi adalah segitiga WAN ya kan, menjadi segitiga W aksen, A aksen, N aksen. Ini setelah dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya ke kiri, ke bawah sini. Kiri bawah ya. Jadi dia kayak dirobohin gitu. Gitu deh maksudnya. Soal nomor 4 di halaman 170 ini. Gimana? Langkah-langkahnya tidak terlalu ribet ya, Dek ya. Ini dibandingkan menghitung tentang kekongruenan dan kesebangunan, ini lebih mudah loh malahan. Tinggal ngegambar-gambar aja kan. Pokoknya diikutin aja langkah-langkahnya, insya Allah hasilnya pun benar. Oke, Kak Sari mau udahan dulu deh. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Chatnya ke 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.